Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'alu lima yurid, al-hadi safwatal abid. Asyhadu an la ilaha illallahul majid wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil hamid. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil mutamassikina bi ilmi tauhid. Ayuhal hadirun, ittaqullaha min zulumati tashkiki wa tardid. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian jamaah yang hadir yang terlihat begitu banyak, insya Allah jamaah yang hadir malam hari ini jamaahnya kurang lebih sekitar 5.000 jamaah. Tapi jujur tadi yang terdengar menjawab Allah baru 20%. Ke pasar Serang beli kue opak, jamaah jawabnya terdengar kurang kompak. Padahal seperti jamaah ketahui, walaupun acara malam hari ini sederhana, tapi alhamdulillah acara malam hari yang cerah dan indah ini acaranya siaran langsung, acaranya live. Jadi dimohon kepada para jamaah biar penceramahnya semangat. Jadi biar AA mondinya semangat, jamaahnya pun jawabnya harus kompak. Siap? Tolong ibu nggak usah diprotes. Ya memang penceramah malam hari ini wajahnya tidak seganteng si Boy, tidak semanis Mondi, tidak segarang Alex, tapi insya Allah hatinya tidak sejahat Adriana. Tapi sayang 1000 sayang, sinetron anak jalanan sekarang sudah tergeser berubah menjadi sinetron anak langit di SCTV. Ibu jangan fitnah AA, Ustadz tukang lalajonya saeutik. Sekali lagi dimohon kepada para jamaah biar penceramahnya semangat, jamaahnya pun jawabnya harus kompak. Siap? Jawabnya biasa aja ya Bu ya, Allah, begitu ya. Siap ibu, siap? Tolong ibu yang duduk di belakang sana mandangnya biasa aja, keles, nggak usah lebay begitu. Ini mohon maaf Pak Kiai, ini suaranya sudah agak habis. Tadi masih kenceng, pas kedinginan kena kipas angin alhamdulillah jadi serak. Karena mungkin udah kemalaman kali. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Kang nyunkeun Cihanut. Wa man 'amila shalihan dzakarin untha. Wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. I'm sorry guys, I'm forget. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jamaah ada orang Kameri begitu dipanggil jamaah, oi. Hadratul Mukarramin wa Muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, Dewan Asatid wal Asatidat, para sepa ingkang sepulan istiqomah dina masalah ibadah, wabil khusus guru dan orang tua kita Al Ustadz Sariyudi. Kemudian di sini ada Haji Amai, berikut Haji Sofyan. Mudah-mudahan jamaah kita doakan guru-guru kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rizkinya, diberikan kesabaran di dalam memanfaatkan ilmu agamanya. Mudah-mudahan kita yang rajin datang ke majelis taklim diberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya ila yaumil akhirah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tidak lupa yang hormati kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa yakni Bapak Haji Alim Pak Lurah. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan desa kita tercinta ini dijadikan desa yang barokah, masyarakatnya makmur, tanahnya subur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemari pahloh jinawi toto tentrem kertora harjo, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tidak lupa yang hormati kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan ibu pertiwi, santriwan santriwati, nini-nini, aki-aki, nu montok, nu denok, dodokok, pokonakum sadayana, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, juga tidak lupa kepada semua para calon-calon jenazah.
Betul. Wabil khusus ini alhamdulillah ada grup pemuda, yakni yang pertama tim enye-enye. Ada tim enye-enye. Kemudian ada grup pemuda dari Assegaf dan yang terakhir ada grup dari GBSI. Mudah-mudahan jamaah datangnya malam hari yang cerah dan indah ini dengan kebersihan hati kita, dengan niat kita yang ikhlas lillahi ta'ala. Semoga langkah kita, ayunan tangan kita, detak jantung kita, denyut nadi kita Allah jadikan sebagai amal ibadah yang pasti bakal kita butuhkan di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah ganti, tolong ibu bapak para jamaah kalau dipanggil bedain sama Ustadz Maulana yang di Trans TV. Ini kan penceramahnya beda. Ustadz Hendra dari Karawang yang alhamdulillah guys, lu tahu kan, gue sampai malam ini, sampai detik ini belum pernah nongol di TV. Sebab kata bapak saya, tolong Hendra kamu mah jangan pengen masuk TV karena nggak muat. Jadi kalau jamaah dipanggil, jamaah jawab yang kompak, iya gitu napa bu, jangan kayak di tengah hutan, jamaah, oi ibu. Ulangi, jamaah, jamaah, gimana kabarnya, sehat? Kabarna daramang sadayana? Alhamdulillah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus. Jadi jangan bertele-tele. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 20 menit. Berarti AA masih punya waktu sekitar 45 menitan lagi. Kenapa bu? Ibu belakang Marisa Kedeng. Ustadz Hendra kalau memberikan tausiah jujur guys nggak pernah lewat dari 1 jam. Abdi mah abah lamun lembur lewat 1 jam lompatna lembur. Jadi ini panitia siap lemburnya, siap. Mantap. Pertanyaan yang singkat dari AA kepada para jamaah. Ibu, bu, malam hari ini kita sedang memperingati apa? Memperingati apa? Isra wal Mi'rajnya siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu para jamaah, dengan landasan Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, coba kita renungkan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jamaah, jamaah, ayat yang dibacakan tadi dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama ini ayat diawali lafaz subhana, di mana menurut Syekh Nawawi di dalam tafsir Munirnya menjelaskan bahwa lafaz subhana di sini tentu saja memiliki 2 makna. Yang pertama bimakna at-tanjih yang artinya mensucikan, yang kedua adalah bimakna at-ta'ajub yang artinya kejadian yang memang benar-benar luar biasa. Seperti acara malam hari ini, acara tablik akbar, alhamdulillah semua segenap para panitia dipelopori oleh para pemuda-pemuda kita, luar biasa. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih. Salahnya tepuk tangan untuk para panitia. Ini alhamdulillah, bahkan dekorasi panggungnya pun luar biasa nih. Jadi seakan-akan alami banget gitu kan. Alhamdulillah, ini dekorasinya luar biasa ini. Tapi nggak nyampe ke tanah, tapi pisangnya mateng. Saya bingung mikirin dari tadi. Nepikeun katang kacau di bajuan di dia. Subhanallah. Jamaah. Nah makanya ayat yang dibacakan tadi itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi akidah, yang kedua dimensi ibadah, dan yang ketiga adalah dimensi sejarah. Makanya kan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke dari masjid ke masjid, bukan dari kantor ke kantor, bukan dari kampus ke kampus, bukan dari sekolah ke sekolah,
bukan dari pasar ke pasar, tapi dari masjid ke masjid. La taj'alu masajidakum kal maqabir, jangan kau jadikan masjid-masjid kamu itu seperti kuburan. Begitu tadi Ustadz ngobrol, begitu tadi AA ngobrol, Ibu AA ini manggilnya AA aja keles, tapi manggil AA nya nggak usah lebay ya Bu ya, takutnya nanti ketemu di jalan manggil AA kayak orang lagi meriang. Mending ngadeg-deng jebut AA namanya gak usah begitu, biasa aja. Begitu tadi ngobrol sarang Pak DKM kumaha di masjid urang salat berjamaah nak, wih di masjid ieu mah tong ditanya, di masjid Rotul Jannah mah tong ditanya, bingung saya, tong ditanya heges atuh moal nanya deui, tapi penasaran lamun subuh kumaha Pak DKM tong ditanya di dieu mah. Jadi kalau subuh waktunya jam 4 lewat 30 menit alias setengah 5, wih orang dia mah jam 4 geus ngaraleun. Kamana? Pasar. Jadi Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, ada dimensi akidah, ada dimensi ibadah. Apalagi kaitannya dengan kalian para pemuda. Ini kan kalau bicara tentang hidup jamaah, yang namanya dunia ini kan sifatnya sementara, betul? Seperti yang disampaikan tadi oleh Kiai Jablay yang pertama, urusannya liang Bu, itu jauh jeung liang. Jadi dunia ini begitu singkat, betul? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu semua rahasia Allah. Makanya nanti ingat guys, sorry gua panggil guys karena gue kan legol gitu, makanya Allah jangan heran sama gue. Kalau bicara tentang umur nanti akan dipertanggungjawabkan, bicara tentang masa muda akan dipertanggungjawabkan, bicara tentang harta akan dipertanggungjawabkan, termasuk ilmu nanti di hari akhir akan dipertanggungjawabkan. Nah Jang Hendra wantun nyarios model gitu, Ari Ustadz Hendra gening wani-wani ngomong model kos gitu, teringat dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daur Rasul Ibu dangukeun, daur Rasul, la tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Punten jamaah mohon maaf lamun ieu mah nu diawaskeun teh hadis Nabi engkin jamaah ngawalerna kumaha sallallahu alaihi atanapi sallu alaihi. Ulangi. La tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Cakep, manap. Artinya ibu tolong siapkan telinganya, bersihkan hatinya, konsentrasikan pikirannya biar dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai nanti kata Pak Kiai Jablay tadi pertama dalam tausiahnya, jangan manggil Ustadz jauh-jauh dari Kerawang sementara ilmunya nggak didapatkan. Sayang seribu sayang. Jadi kadang-kadang suka ada nih ibu-ibu yang mulutnya tidak dijaga, lisannya tidak dijaga, alias rompeng kalau kata anak muda sekarang mah. Tahu ibu-ibu yang mulutnya rompeng? Hah? Oh rempong. Rempong apa rompeng? Oh rempong. Rempong katanya. Ibu-ibu yang mulutnya rempong begitu pulang dari majelis taklim ngomongin ustadznya, begitu pulang dari pengajian ngomongin panitianya. Sok aya ibu-ibu balik di pengajian teh ngomong kieu, masyaallah eta panitia jauh-jauh manggil ustadz di Karawang, euca ku uing ditempokon eta ustadz mani hideung sia ce. Awas black sweet guys, biar hitam yang penting manis. Bahkan suka ada begitu pulang dari majelis taklim ngomongkeun panitia, nah eta manggil ustad jauh-jauh ti Karawang ku aing ce diperhatikeun cokor kiaina kira rombeheun. Awas ibu, siapkan telinganya, bersihkan hatinya. La tazula qadama ibni Adam
yaumal qiyamati min indir rabbih hatta yus'ala an khamsin. Artinya tidak akan bisa bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat di sisi Tuhannya sehingga dia ditanya dengan 5 pertanyaan. Berapa bu? Berapa bu? Berapa pak? 5 apa pak? 5 pertanyaan. Pertanyaan naon cenah bu? Pertanyaan 5. Saya ulangi, tidak akan bisa bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat di sisi Tuhannya sehingga dia ditanya dengan 5 pertanyaan. Berapa bu? 5 naon cenah bu? Pertanyaan naon cenah bu? Pertanyaan 5. Cakep. Ada yang nanya, aya nu naros ananing takon kaleresan nu nanya na teh nini ngaranna Maksuha. Apal Maksuha apal? Ya, Maksuha itu mertuanya Kang Aceng yang sangat galak sekali. Kalau ngasih uang jajan ke Kang Aceng cukup 10.000 rupiah, dikasih motor juga cuman nganterin si Edward ke sekolah. Dunia sudah terbalik. Soy ajan. Ustadz Kemet kayaknya tuh. Cek Maksuha teh kieu, bonganan dalam kurung aya cicing cangkurileung. Asupan sora kenong. Tah kadenge kenongna. Mantak hayu buru-buru Jang Hendra gerak jelaskeun ieu jamaah geus teu sabar hayong ngadangu nu 5 pertanyaan tadi. Ulah dikeprokan lain manuk capati. Gesing heber. Iya ketingali zaman usaki kompak hembak berbayaksana jauh di cucu kakang di teang. Itu kening alhamdulillah wangi aina jam aina menit aina detik aina urang tiasa patepung lawung pambrok jongok sarang si ibu nu calik di poj. Kade ibu lamun calik di pojok calikna kudu bari rada em. Lain kunanon bosing aya katingali nu di jero. Ye, akang mau ngomong-ngomong androknya. Abdi masuk gegeran Kang ari ngomongkan androk teh sok hayang neruskeun. Aya naon di jero androk teh geuning aya barang nu condowok ngadaplok sagede sendok tembok. Tuh, jadi we kadinya-dinya nya. Eta barang nu condowok ngadaplok segede sendok tembok lamun digaplok ku budak ora nu tukang mabok geuning sok kaambe bau tai kotok. Cek abdi ge ulah ngomong-ngomong androk akang abdi mah gegeran sok hayang neruskeun. Ieu katingali zaman luar biasa punten lamun aya nu namina ceentin, aya ceentin? Ceyoyo. Ceengkom. Cemimin, Cemumun, Eka, Ana, Edo. Mudah-mudahan anu disebatkan tadi ahli surga amin. Oge teu hilap lamun aya akang-akang di dia jamaah nu namina bili aya nu namina Kang Dadang, Kang Idoy, Kang Akub. Jadi memang masing-masing punya karakteristik masing-masing. Apa kalau lihat di dunia sudah terbalik. Itu punya karakter masing-masing. Kang Idoy dengan kepolosannya, Kang Akum dengan sensitifnya, Kang Aceng dengan mata jelalatannya, Kang Dadang yang suka pamer kekayaannya. Jadi masing-masing ada karakter di situ. Eta sia mani apal ustaz ala Jawa cek uing ge saeutik abdi maca nya dikumpulkeun maloba sih. Nu mana si Jang Hendra nu 5 pertanyaan? Yuk, Ibu kita perhatikan, kita kejar tayang. Mohon maaf panitia, karena memang Ustaz Hendra malam hari ini masalah ada 2 acara sebetulnya. Jadi pertama di Kameri, yang kedua nanti langsung mau ke Cikasur, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cipalangkakan. Jadi mau bisa peting-peting dia. Aduh, masalah. Ini sebetulnya ada satu saja yang disayangkan, kurang penerangan. Jadi di layar teh kugang gelemak-gelemak teuing hidangnya. Tadi geuning ngalikeun mana hidang wing geuning di layar. Aduh, masalah kurang lampu itu nya masalah. Jamaah. Jadi tidak akan bisa bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat di sisi Tuhannya. Sehingga dia ditanya dengan pertanyaan, maka pertanyaan yang pertama,
anuri fima afna. Oh kamarana ya. Aya ulangi anuri fima afna. Hoho deui ceuk mah anu lima teh kakarak hiji ibu hadirna si melohok wae. Tolong jangan terpana melihat ketampanan AA ibu. Pede aja lagi. Jadi yang pertama akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir adalah umurmu dihabiskan untuk apa? Nah kalau bicara tentang umur seperti yang disampaikan penceramah tadi, yang pertama ingat dunia sementara. Ingat ibu yang namanya manusia ngaranna ge manusa bah. Ngaranna ge manusa, ai ngaran manusa teh naon? Ai ngaran manusa teh mana anusia? Ai ngaran manusa teh mana anusia? Dilahirkan ke alam dunia teh nyandakna naon, ngantunkeun alam dunia ke moal nyandakna naon, kedong sigrong moal bisa diboyong, pamajikan gelis moal bisa diais. Mirpindra. Hai ngaran manusia mana anusia? Urang dilahirkan ke alam dunia teh nyandakna naon, ngantunkeun alam dunia ke moal nyandakna naon. Gedong sigrong moal bisa diboyong, pamajikan gelis moal bisa diais, harta banda nu loba moal dibabawa. Right. Punten ya Kang Ajengan, punten abdi mah orang Karawang. Aduh masalah dat Karawang mah terkenal ku goyang Karawang na. Mantak lamun geus digoyang ku Ustad Karawang sok hayang dedeyeun deui sia ce. Nu mana si Jang Hendra umur manusia ketika kita dilahirkan ke alam dunia tidak mesen, tidak membawa apa-apa, bahkan tidak membawa sehelai benang pun akan meninggalkan alam dunia sama. Ini makanya kadang-kadang suka ada, kita suka heran, sok aneh ka jalma model kumaha, dia nggak pernah sholat, nggak mau ngaji, nggak mau zakat, nggak mau puasa, tapi pengen masuk surga. Ini saya curiga, jangan-jangan nih orang punya orang dalam nih. Emang malaikat bisa disuap? Nggak kayak jaksa agung, nggak kayak hakim agung. Malaikat nggak bakalan bisa disuap. Makanya persiapkan mulai detik ini setelah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita rubah akhlak kita, rubah kepribadian kita yang tadinya kurang baik menuju akhlak yang lebih baik insya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah hadir model kieu sakieu seueurna jamaah sakieu numpukna teh ulah saukur keur tablik akbar wungkul, tapi pengajian rutin hayu cik mulai ayeuna urang pinuhan pangaosan rutin. Tapi tadi begitu ngobrol sama Pak Kiai, Pak kumaha di dieu salat berjamaah sareng ieu naon pangaosan rutin, pengajian rutinna? Wih, komo pengajian rutin mah. Tong ditanya. Mani nyaheng di jero masjid teh. Oh, nyaheng. Kadang heula ieu nu nyaheng mareungit asana. Aduh masalah. Makanya alhamdulillah katingali di dieu mah sadayana ge ahli ngaji. Mantak punten Abah ari Jang Hendra teh leres ieu budak ngora rada kasebat kirang sopan. Ari sepuh di dinya aya di haranap, ari Jang Hendra aya di luhur. Tah ieu teh kasebut jalma suul adab. Cek terang suul. Ibu suul terang suul. Suul ibu di mana-mana tos ibu ngamam buah hasem geuning patuangan sok karasa suul. Oh seueul nya eta mah lain berarti. Awas, jadi umur nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah maka mudah-mudahan mumpung masih diberikan nikmat sehat, sabab naon ayeuna urang panjang umur tara daek salat paker naon nya. Panjang umur ge tara daek salat mah keur naon. Panjang umur ge tara daek ngaji mah barang atuh. Panjang umur ge tara daek zakat mah. Panjang umur ge tara daek puasa mah. Panjang umur ge tara daek maca Quran mah. Panjang umur ge tukang ngomongkeun batur mah.
Geuning barisaan ya. Jadi khairukum man tala umruhu wa hasun amalu, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah mereka manusia yang panjang umur dan banyak amalnya. Jadi manusia yang terbaik itu adalah mereka manusia yang panjang umur dan banyak amalnya. Ibu bapak perhatikan para jamaah, semakin umur bertambah kekuatan fisik semakin berkurang. Kulit yang tadinya kencang ketika umur bertambah ibu sadar semakin keriput. Betul? Rambut yang tadinya berwarna hitam semakin umur bertambah malah berubah menjadi putih alias abu-abu juga bisa. Penglihatan yang sudah mulai lamur, pendengaran yang sudah mulai kabur. Kalau sudah tua makannya banyak makan bubur berarti sudah dekat dengan liang. Di luhur Bapak Gubernur, insinyur ejeng direktur, tukang bubur jeng tukang cukur, pasti KB kaliang. Makanya penceramah yang pertama ingat liang. Itulah tempat peristirahatan kita yang terakhir. Nah, makanya sekali lagi persiapkan, mudah-mudahan AA Hendra malam hari ini jadi motivasi buat kalian, terutama para generasi muda. Yuk kita rubah akhlak kita, kepribadian kita yang tadinya kurang baik menuju akhlak yang lebih baik. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. La ilaha Muhammad. Alhamdulillah. Jamaah, ini kayaknya kalau dengerin nasihat agama, kalau dengerin tausiah, ini jamaah kayaknya sudah mulai boring, bosen, jenuh alias bete. Nah, daripada ibu-ibu, bapak-bapak jamaah bete, nah sejenak saja. Lu gaul guys, tahu bete segala ya. Daripada bete sejenak saja, boleh kalau Ustadz ngajakin jamaah baca sholawat dulu. Nah, kalau tadi kan ya penceramah yang pertama kakak saya lah, sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Alhamdulillah tadi begitu ngobrol luar biasa. Kalau kakak tadi kan pakai qasidahan mulut ya, baca sholawatnya indah banget masalah. Kalau ibu-ibu, Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Coba bareng-bareng. Saya nggak mau kalah dengan penceramah yang pertama. Saya juga bisa qasidah sendiri. Siap ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma. Kedengalah. Ibu sholawatan ulah hahahehe. Rasana teengap merenang. Sekali deh bareng. 1, 2, 3. Allahumma ngap. Ayo, kita baca salawat dulu sama-sama ya. Kita salawat khairal bariyah. Dan nanti silakan bagi jamaah yang berminat, karena kaset AA sekarang sudah tersebar, nanti silakan dapatkan kaset dan VCD-nya di apotek-apotek terdekat. Tapi alhamdulillah karena di sini segenap para panitia dipelopori oleh para pemuda-pemuda kita. Nah, nanti insyaallah. Tadi abdi tos ngobrol sareng sepuh, Abah kumaha lamun urang kerja sama ngadamel kaset VCD salawat. Alhamdulillah Pak Lurah merespon baik, sepuh merespon baik. Luar biasa. Ustadz, boleh yang jadi pertanyaan Abah nanti syutingnya di mana? Nggak usah jauh-jauh. Jadi nanti kita syuting di area masjid. Kita syuting di area masjid di depan pohon pisang.
termasuk ada pohon pepaya juga. Tapi karena jadwal Ustadz Hendra-nya padat, 1 hari harus sudah selesai. Otomatis kita kejar tayang, berarti dilanjutkan sekitar malam hari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, kemudian kita sholat subuh berjamaah. Yang jadi pertanyaan AA, guys, menurut kalian anak-anak muda ada nggak di sini tempat yang menurut kalian serem? Numpang serem-serem tempat di sini di mana? Hah? Ayah Astana. Tak orang syuting di Astana. Dengan tujuan apa kita syuting di Astana? Dengan tujuan kita mengingat kematian, karena itu adalah tempat peristirahatan kita yang terakhir. Jadi karena syutingnya tengah malam sekitar jam 12 sampai jam 4 pagi, insya Allah kami beserta panitia akan menyediakan 4 kamera di 4 titik. Ini kan baru 1. Nanti ada 3 lagi kamera yang tentu saja karena syutingnya tengah malam, di mana kamera tersebut memakai infrared. Dan kalau seandainya ada jamaah anak kuda yang kemudian ikut syuting, intinya kalian tidak sanggup, tekudu gogorowokan, tidak usah berteriak, jadi cukup melambaikan tangan di depan kamera, berarti kalian gagal dan tidak bisa mendapatkan hadiah sebesar 4 juta rupiah dan mendapatkan voucher menginap 3 hari 3 malam di rumah sakit. Amit-amit. Mudah-mudahan biar pada sehat jasmani, sehat rohani. Yuk rolling, cek kamera, action. Nelabatan artis topeng di sini. Khairul bariyah nazra ilayhi anta illa kanzul atim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nada dan dakwah, aluna salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Khairul bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Sama-sama yuk jemaah keluarin suaranya. Khairan. Sebentar, ibu sudah pada hafal belum? Koncan apal? Ari can apal mah ura-pura cacalang apa atuh? Menikosno heueuh. Ulangi semuanya, yuk keluarin suaranya. Khairan nazara ilayya khairal bariyah
kanzul atiyah. Setringnya digedein, setring. يا بار فضل وتجعلني يا بار فضل وتجعلني جدني بواسني قبل المنية جدني بواسني قبل المنية خير النظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير النظر إلي ما أنت إلا kanzul atiyah. Coba jamaah keluarin suaranya, kita sama-sama bersolawat. Yang baca solawat didoain biar semuanya pada masuk surga. Anu teu salawat ke urang doakeun mudah-mudahan balik tieu sing ara rasup angin. Semuanya keluarin yuk jamaah. Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi salam salam alaika. Sekali lagi Ahmad ya Ahmad ya habibi ya habibi salam alaika salam. Dilanjut dengan salawat badar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah Salatullah ala yasin ala yasin habibillah. Panitia tolong ditambah air hangatnya ya. Tawassalna bi bismillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna wa bil wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Ilahi sallimil minal wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil
Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim. Jamaah ulah lempang wae atuh Kang, pakai seni sedikit. Jamaah iya begitu. Siap, ulangi Bu. Jamaah boleh. Jamaah manap kan manja, kalau manja mah jadi manap. Jamaah boleh. Yang terakhir jamaah ibu nggak kuat, mak mun teu kuat mah ulah maksakeun mani teu tega ningali mani ke iya. Menekas tukang sayur di dunia terbalik. Allahumma shalli wa sallim. Di sisa umur hidup kita, daripada lisan dipakai gibah alias dipakai ngomongin keburukan orang lain, daripada lisan dipakai ngomongkeun kagorengan bat, daripada lisan dipakai ngomelin bot, daripada lisan dipakai buka aib suam, mendingan lisan kita banyak-banyak berzikir kepada, lisan kita banyakin baca al, lisan kita banyakin baca so. Jadi dijaga lisannya ibu yang biasa kalau sudah ngomel sama suami itu bibir ampe jebeng-jebeng. Lamun geus ngomel ka salah kita bibir menimpa belit nu handap ka luhur-luhur ka handap. Insyaallah setelah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kali ini dijamin yang lisannya biasa dipakai ghibah, insyaallah lisannya lebih banyak berzikir kepada Allah. Amin. Nah, makanya kalau ibu punya bocah, punya anak kecil, kalau lagi diayun-ayun jangan diomel-omelin. Biar jadi doa, bacain salawat. Kalau ibu-ibu di sini kan alhamdulillah kreatifnya luar biasa. Anaknya nangis di ayunan, emak-emaknya bocah dibacain salawat. Subhanallah. Dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu, kata emaknya bocah begini. Nahnu jiranun bidal harami, haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminun. Ya Rasulullah, Ya Rafi'a sya'ni wa daradi al-fatayyaji, ya uhailal judi wal karami. Pas begitu ibunya, maknya bocah lagi selawatan, dikira lagi nyanyiin dia. Bapaknya yang pulang kerja, begitu buka pintu kata bapaknya, hum tarabin nabai ahisakate terebinaka wajud merah. Yakitun hiyo, abdun hiyo,
जिंदगी अब तुम जाइन भी मेरा जाने भी मेरे आशिकी अब तुम ही हो. Anaknya nggak mau kalah yang lagi duduk di SMP, yang cowok kelas 2 SMP. Begitu di depan bapaknya, dia versi Sunda. Cing cangkeling manuk cingkleng cindeten plos ka kolong bapak satan bulanang. Aduh, masyaallah tabarakallah. Ini makanya jangan kayak ibu-ibu di Kerawang. Kadang-kadang kalau kesal sama suami, anak yang jadi sasaran. Makanya tidak heran sekarang banyak kasus di berita, di televisi, itu banyak sekali korban kekerasan terhadap anak. Kenapa? Biasanya alasannya karena faktor ekonomi. Kesal sama suami, anak jadi sasaran, anak yang jadi korban. Budak di ayun-ayun lain mah di solawatan, eta ku mana budak. Mohon maaf, Aa bicara ibu-ibu di Kerawang, bukan di sini. Eta budak cerik merengeng we kesal kasalaki, anak lu jadi sasaran, cek mana budak. Dang langedeng-edeng anak king di ayun ambing, hayu tu goblok lah molor sia jurik. Ai boga budak hayang soleh tapi dijurik-jurik. Pasker anakna dijurik-jurik teh henteu tumarima, eta budak nembalan bari ningali beungeut mana nu kerangker. Asan teh masih keneh ningali kuntilanak daripada nempok beungeut pamajikan nu angker mah sararieun nya, pajerunya. Serem ningali banget pamajikan ukur angker mah masalah eta ditembalan ku budakna bari tanggah teh kieu. Ulah ngambek. Ulah ambek-ambekan mate kudu rumasa da mah capek ngaluarkeunana aya anjang kalam dunia pagawean emah jeung bapa. Dibalikeun gitu. Makanya dijaga lisannya ya, terutama ibu-ibu ya Bu ya. Jadi uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Pertama, umur akan dipertanggungjawabkan, dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan kalian wahai para pemuda. Ingat bahwa kalian itu kan subhanal yawm rijalal ghad, young today is later tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di hari esok. Bukankah kita menyadari ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, iktanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara, di antara salah satunya syababaka qabla haramik. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Why? Awas cek ulah wai tunduhnya. Why? Kenapa? Kunaon? Karena masa muda adalah masa yang penuh dengan cita-cita. Betul? Romantika kehidupan yang begitu indah. Bentuk fisik masih kuat, berjalan masih cepat, penglihatan masih hebat, pendengaran masih mantap, pikiran masih akurat, muka masih mengkilat. Walaupun ada jerawat, tapi jangan takut Neng Aat. Sekarang tersedia di toko-toko terdekat, khususnya di warung Bang Mamat yang sambil jualan soto babat. Jadi para pemuda, jadilah pemuda yang taat agar kalian selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Kiai yang pertama tadi. Masjid mah, masjid mah, tiap desa punya masjid agung, tiap desa punya masjid besar. Gak selain gede deh, nahan cina, nyun kubah nage, nyun tihangna, menghabiskan biaya yang cukup, ngan Masya Allah, jam 4 tengah hudangkan tadi cek Pak Kiai pertama masalah sahur Kiai Jablay mah tadi Allah ya Karim. Aduh, lamun jam 4 subuh langganan ngudangkan telah muntawa omot wa paing, muntawa paing wa kodok. Asal jam 4 kadang ngudangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayana wa rama amadana wa ilaihin nuzur.
Selalu bangun mangga ka para jamaah hadayana masjid jamiah kegiatan. Ayo orang sami-sami ngalagianakeun raju berjamaah ayo kumargi. Waktu di masjid parantos nunjukkeun begitu tanggas teh goblok. Iya jam masjid geus leungit di wae anjir. Jamna aya nu nyopet. Aki-aki ngahuleng di jero masjid. Arek ajan besing can waktuna, arek solawatan besing kaliwat. Berhubung terdengar solawatan di masjid tetangga, aki-aki ikut solawatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah syamullah Rasulillah. Salatullah Itu pas kakek-kakek baca salawat tenggorokannya gatal batuk akhirnya. Anak muda yang lagi pada nongkrong di pinggir jalan itu aki-aki salawatan batuk malah dijadikan taruhan. Karena orang kalau sudah punya mental judi apapun akan dijadikan pertaruhan. Termasuk kadangnya aki-aki batuk dijadikan taruhan. Mungkin anak mudanya sedang dalam pengaruh minuman keras atau mungkin dalam pengaruh narkoba. Entah dia hisap cimeng atau sabu-sabu atau triple X, Adam, lopdop, ekstasi, kokain, nipa, magadon, nesotan, BK, putau, tembakau gorila, mungkin komik, mungkin lem aibon jadi. Autan oke. Sekalian baygo inuman hin baygon. Masya Allah itu aki-aki batu ker solawatan malah dijadikan taruhan. Tadakan kosa azir kedak ayok taruhan rokok sabungkus goblok. Mumbung lebat kuasa azul rezeki aki-aki atau solawatan pae moal dan astagfirullahaladzim. Aki-aki keur maengap didoakeun modar. Kadek budak ngora ieu ulah sok takabur ari kolot mah rada sombong wajar pernah ngalaman ngora, urang mah nu ngora can pernah ngalaman kolot. Mantak loba budak ayeuna mah budak ngora anu cilaka ngora-ngora, maot ngora-ngora, ningali sok hayo. Budak ngora ayeuna mah malalur ka. Naik motor batu mah jaket seletingna dihareup, hayu dibalikeun seletingna aya di tukang. Naik motor kencang wae tengah peuting bari jeung teu make lampu, ai tikungan gua jelug teh budak ragag. Eta budak ngora tengah peuting gegerungan aya aki-aki nu rajin ka masjid salat tahajud. Pas begitu keluar cek aki-aki ieu saha nu gegerungan tengah peuting, pas begitu diteuketan teh Allahu Akbar. Iya aya budak ragag di motor mani malik ieu huluna cenah Allah. Padahal mah lain malik huluna make jaketna dibalikeun ai sleting aya di tonggong. Majarkeun malik huluna. Ieu mah kudu buru-buru diurut cek aki-aki teh. Akhirna eta hulu budak ngora diparioskeun. Ai buratak teh budak ngora klepek pae dirinya keneh. Jadi anak muda itu meninggal dunia bukan karena kecelakaan kendaraan bermotor, tapi anak muda meninggal dunia gara-gara huluna dipulitkeun ku aki-aki. Puas. Makanya awas nih anak-anak muda nih. Ini kan model begini alhamdulillah. Jadi yang terpenting itu setelah peringatannya. Nah makanya makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Parantos apa? Sadayana ge sholat berjamaah teh leuwih utama dibanding sholat sorangan. Ngan tapi kadang-kadang dina praktek urang seueuran loba sorangan sholatnya. Nah, makanya awas nih anak-anak muda. Kalau di sana mah di kampung AA, di sana di Kerawang, Allahu Akbar. Ini kadang-kadang tanggung jawab terhadap agama sangat kurang sekali. Bahkan kemarin ketika ada operasi dari pihak kepolisian, itu anak kelas 2 SMP sampai ada 80 orang narkoba positif lagi Bu. Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Makanya awas ibu bapak sebagai orang tua, jaga anak-anak kita, jangan hanya sekedar mengandalkan pendidikan di sekolah, jangan hanya sekedar mengandalkan pendidikan di majelis taklim, tapi orang tua harus punya perhatian yang khusus terhadap anak-anak kita untuk saat ini. Karena Indonesia sedang darurat narkoba.
Batur keur pengajian rutin ngahaja pan budak ayeuna mah. Mang, isukan poekeun ya mik. Banjir. Aduh, masya Allah. Punten tihang. Ya, contoh anak muda tampil di masjid. Dak ngora ya. Budak ngora ieu nya. Ini kan biasanya kalau anak-anak muda mah aduh masya Allah, apalagi kalau anak mudanya sedang galau. Ini kan anak-anak muda sekarang ini mohon maaf punten abdi mah nyarioskeun di Karawang. Ini anak muda sekarang semakin jauh dengan Al-Qur'an. Kalau suruh baca Quran, tong lo baca Quran. Baca Quran kolot. Salawatan di masjid, salawatan bukan gue banget. Masa gue anak gol gitu mau Ustaz Hendra suruh salawatan gitu. Oh anggi halah ngomongna. Okos nu kapelag kelengkam. Masya Allah. Ini anak muda nih, apalagi anak mudanya yang sedang galau. Tahu sendiri kan anak muda galau kan? Dia ungkapkan di media sosial yang sekarang masih bertahan. Media sosial Pacebok. Hah? Oish. Bejaan atau tibalik itu tadi nyapaingan teu asup-asup da eueuh liangna makaning pan ari ngomongkeun mik mata si mek teh huluna kudu aya di luhur supaya kencang sebab lamun mik huluna dihandap mah leuleus. Nah kieu nah, jadi mik mah kudu di luhur huluna. Heh wae eceu mah batur ngomongkeun mik pikiranna ka mana-mana ibu mah. Nak muda yang lagi galau tahu sendiri kan dia ditinggalkan sang kekasih tercinta. Dia ungkapkan di keheningan malam. Dia menyendiri di tempat yang gelap gulita kata si anak muda begini. Aku tahu. Aku memang hanyalah seorang pemuda yang tidak memiliki arti apa-apa buat mereka. Karena dari zaman Barreto sampai sekarang kehidupanku begitu sakit. Setiap aku mencintai dan menyayangi seseorang, dia pasti meninggalkanku begitu saja. Karena wajahku yang goreng patut, kulitku hidung, tarangku jenong, hidungku pesek, celikku dablang, bahkan penyakitku bengek. Setiap gadis yang aku cintai dia meninggalkanku begitu saja. Dan yang lebih menyakitkan ketika aku belajar mencintai dia, ternyata si gadis itu telah berselingkuh dengan tukang cilok itu. Semakin aku sakit. Ingin sekali kulantunkan. Ada syair yang sering dulu dilantunkan oleh Charlie Van Houten karya dari ST12. Jangan pernah berubah. Kata si anak muda begini. Biarlah waktu teruslah berputar, cintai kamu penuh rasa sabar. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas untuk bertahan. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan. Walau kini kau ucapkan selamat tinggal, membuat keresahan.
tinggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berarah, biarlah ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk serelakan yang indah hilang. Menara rapal ayat tamai tadi mah sholawatan kos nutara rungkul pura-pura. Ada 12 Mabararisa. Aku tahu kok kalau kalian yang di belakang sana suka dengan film kartun Doraemon. Iya kan? Jujur. Karena Doraemon itu punya kantong ajaib yang bisa mengeluarkan apa saja dari kantongnya. Tapi ada satu yang gak bisa dilakukan oleh Doraemon. Tahu gak jawabannya apa? Ngeluarin kalian dari hati aku. Lebay. Tahu nggak bedanya bahu kamu dengan bahu jalan? Kalau bahu jalan itu dipergunakan hanya untuk keadaan darurat saja. Tapi kalau bahu kamu akan aku pergunakan seumur hidup aku. Acak penang orang teh aing menang 2 kedengnya status di pacebok. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, sudah jam 1:30. Hah? Nganjut. Nah, nganjut. Ada masalah. Jadi ingat ya, yang kedua nanti anak muda awas dipertanggungjawabkan masa muda kalian digunakan untuk apa. Coba kalau seandainya anak muda tampil di masjid luar biasa dengan suara yang lantang seperti kori yang pertama tadi, putra daerah, kita doakan mudah-mudahan jadi kori internasional. Kalau Ustaz Hendra mah alhamdulillah sampai hari ini masih kori interlokal. Da kapungkur nage juara muka baso. Lain musabakoh, muka baso. Baso mana can pernah didahar tadi. Budak ngora ya subuh ceritana. Bedug ditakol. Budak ngora ya ajan. Subuh. Budak ngora ya ajan ya. Ajannya subuhnya naon si budak siang ngomelan wae arek mualnya kedeng heula atuh nyokot napas heula arek mual si budak teh meni wani ngomelan ka ustad da budak kakarak abi mah diomelan ku budak sarama wa ngamoal daek deui ke mah dititah cara maka di omelan ku budak mah budak ngora ieu nya subuh ya. Ya sudahlah, sebelum anak kuda ajan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Mantap. Segar. Nikmat. Air hangat dapat minta. Ya kudu aya iklan heula da siaran langsung. Arek ieu ge budak teh ajan sia nitah wae kedeung heula atuh. Ieu nya karak minum atuh budak teh. Garalak budak teh. Subuh ya nya ajannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ngait. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak ora. Barang ngadenge ajan sakitu ngeunaheunana eta kadenge budak ora ajan sakitu ngeunaheunana jalma nu tara daek salat subuh ge ngadadak hudang cengkat di tempat sare eta bapana budak kudang cengkat di tempat sare ngobrol jeung emana bari ngagerem eta bapana muasalah ieu ngaranna Gatot Kaca ieu. Ieu di mana nu ajan ku ngeunaheun teuing maka karak bapa masalilana hirup di alam dunia nganege ajan menising puring ka kulu punduk ieu mah. Duh katuh Pak. Mamah ge nemi ngadangu ieu nu ajan teh mani ngeunaheun bapa, mamah ge rumasa jadi jalma nu bobolokot ku dosa, hampura nyapanya mamah teh seueur kalepatan ka bapa. Badan nyuhunkeun diapunten sabudaya kalepatan ti lur saujung rambut jeung totombe-totombena di handap sausapna panjang rarombeheun-rarombeheunana di tengah jeung bujur jeung nyelap saaya-aya hampura nyapanya mamah teh seueur kalepatan ka bapa. Nah atuh sia teh meuni loba ngagerem Pak. Aduh masalah mani ngeunaheun ieu nu ajan di mana ieu nu ajan duh ka tukang coba urang dangukeun heula we nepi ka anggeus nepikeun ka ajan eta budak ora beres teras ngadua Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah dugi kareng se budak ora ngaoskeun doa saentos ajan eta bapana budak ngeunaheun ieu budak ngadoana ge mohon Kang mani ngeunaheun nya ngadoana ge begitu geus beres ngadoa eta budak ora teh sholawatan da jamaah teu acan dara rongkap can dara ratang sholawatan eta budak ora Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asiril zalimin wa akhrijna min bahdihim salimin wa la alihi ngeunaheun ieu budak sholawatanana gaya begitu ke sholawatan teh budak ora komat da jamaah tos dararatang Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ngeunaheun komatna gaya ngenepikeun ka batur balik ti masjid ka imam masing-masing ngan ngeunaheun weh iraha mantong ka masjid na meureunnan pas begitu geus beres batur balik teh ti masjid ka imam masing-masing ngeunaheun mun molor deui mah ye tamanta kade barudak orangnya ieu pangwarga-wargana salat teh eueuh deui Isra Mi'raj itu kan kaitannya dengan salat yang paling males ujiannya yang paling berat itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah salat subuh tah eta panghoreamna jeung isya kade maghrib ongkoh
Berang nak lohor jeung asar eta warga teh kabeh atuh lain hiji eta mah meureunnan tuh masyaallah. Mudah-mudahan ya anak muda kita bisa menjaga amalan ibadah terutama salat yang 5 waktu amin. Masa muda nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Ditanya digunakan untuk apa? Kemudian yang ketiga, kita kejar target. Wa amalihi fi yang ketiga nanti kaitannya dengan harta. Hartamu didapatkan dari mana? Apakah harta didapatkan cara yang halal? Apakah harta didapatkan cara yang tidak baik, berbuat zalim kepada orang lain? Atau harta didapatkan cara korupsi EKTP yang berjamaah? Masya Allah. Ini kadang-kadang mohon maaf, pengarahan kepada warga masyarakat nih kadang-kadang bapak jamaah kan kadang-kadang warga masyarakat semuanya pengen yang serba gratis. Ketika anaknya sakit, bawa ke rumah sakit, buru-buru ngadadak ke RT digagayak hayang nyieun KTP gratis, ngadadak. Bari jeung RT diomel-omelan. Emang nyieun KTP RT? Gajinya sedikit, padahal yang korupsi di atas sana triliunan rupiah. Nah ini pelajaran yang sangat berharga. Makanya awas ketika harta akan dipertanggungjawabkan. Ingat seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi yang pertama. Ingat harta tidak akan kita bawa mati. Hanyalah amal perbuatan, hanyalah amal ibadah. Yatsba'ul mayyiti salasatun fayarji'u itsani wa yabqa ma'ahu wahidun yatsba'uhu ahluhu wa maluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Ingat jamaah, nanti ketika kita jadi mayit maka akan ada 3 yang akan mengikuti si mayit. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah amal perbuatan. Maka yang 2 akan kembali, keluarga dan harta akan kembali. Hanya 1 yang akan mengikuti si mayit ke liang kubur, wa yabqa amaluh, hanyalah amal perbuatannya. Itulah yang akan kita bawa. Gedong sigrong moal bisa dipoyong, pemajikan gelis moal bisa diais, harta banda moal bakal dibawa. Hanya amal ibadah. Nah makanya ibu kalau seandainya ibu bapak ingat dengan syair yang sering dilantunkan dulu ada finalis The Academy di Indosayur. Oh iya di Indosiar. Kalau nggak salah dia orang sini, orang Banten ya, yang rambutnya agak panjang dikit. Ya itu si Surbo, siapa? Oh iya siapa? Bang Subro ya, bukan Surbo ya, Subro. Kata Bang Subro kan begini, kain kafan. Bila datangi Jarail mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Para duki payah akan berlaku pada dirimu. La 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 la. Menyanyikan gitunya beliau mah. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap kain kafan, hancur dimakan tanah, cacing, ular dan lipan mencari makan. Munkar dan nakir tak kenal lelah, melibas cambuk ke seluruh badan. Jadi
Jadi ketika jamaah bangga dengan pakaian kita yang saat ini kita pakai dengan pakaian yang begitu indah, ingat ketika badan sudah terbujur kaku, maka akan dipakaikan dengan pakaian yang sama, yaitu kain kafan namanya. Tidak bisa dibeda-beda. Mau dia rakyat, mau dia pejabat, ukurannya sama, modelnya sama, dengan bentuk yang sama. Teu Ustad, pokona ece mah engke lamun paeh, ece mah pokona embung modelna sarua. Ece mah hayang beda, pokona pocong ece mah kahandapna hayang rada dipensieukeun saeutik. Emangna tukang jahit. Makanya kadang-kadang Indonesia suka lebay, guys. Lo pikir anak muda sekarang coba. Lo pikir kalau nonton film horor, ini kadang-kadang suka aneh. Indonesia tuh lebay, kadang-kadang bikin film horor nggak masuk akal. Dia kan pertama ya meninggal dunia kan pakai pocong di talian, kenapa keluar jadi kuntilanak pakai daster? Emang di alam kubur tukang permak. Aduh, masalah tuh berupaya. Nah, makanya mudah-mudahan jadi renungan. Ingat ibu jamaah, harta nanti akan ditanya itu didapatkan dari mana. Mudah-mudahan ibu, suami kita yang sedang mencari rezeki, Allah gampangkan dalam mencari rezekinya. Doain bu, mudah-mudahan suami kita yang lagi dagang biar pada untung dagangnya, yang lagi usaha biar dilancarkan usahanya, yang punya pertanian biar bagus hasil taninya, yang punya bisnis biar dilancarkan bisnisnya, yang jadi pemimpin biar jadi pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan ibu, suami kita mendapat rezeki yang halal baik serta barokah, keluarga sakinah, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan salehah. Kemudian setelah yang ketiga, harta didapatkan dari mana? Wa ammalihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu, nanti akan ditanya hartamu dibelanjakan untuk apa. Nah, mudah-mudahan harta kita harta yang senantiasa dibelanjakan di jalan Allah, sehingga mudah-mudahan ketika nanti ditanya harta kita bisa dipertanggungjawabkan di hari akhir. Amin. Ini walaupun sekarang Indonesia sedang mengalami zaman sulit, tapi mudah-mudahan ibu kita diberikan jalan keluar. Amin. Kemudian yang terakhir, wa madza amila fi ma'alima, nanti akan ditanya ilmumu diamalkan untuk apa. Pertama, umur ditanya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, masa muda digunakan untuk apa. Yang ketiga, harta didapatkan dari mana. Yang keempat, dibelanjakan untuk apa. Dan yang terakhir nanti akan ditanya ilmumu diamalkan untuk apa. Bapak Ibu, peringatan Isra Mi'raj malam hari ini, walaupun pertemuan kita begitu singkat, semoga Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit pertama, ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ingat ibu, sebelumnya baginda Nabi dibersihkan dulu hatinya dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril. Ini membuktikan jelas bahwa ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bersih hati kita. Segitu kan Nabi, manusia yang paling mulia akhlaknya, manusia yang paling ikhlas ibadahnya, apalagi kita manusia yang terlalu banyak dosa dan maksiat. Mudah-mudahan 5 poin yang disampaikan tadi jadi hikmah, jadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingin hati memeluk si Nunung, tapi apalah daya bapaknya keburu datang. Mohon maaf jamaah kalau ceramah bikin bingung, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Jalan-jalan naik delman jalannya lambat. Jadilah orang-orang yang beriman agar selamat dunia dan akhirat. Kumargi si kabayana keur ka Cikajang, si iteungna keur kasusukan. Punten bah nyarios mah masih kene hayang panjang, geuning biki peuting karasa ieu beuteung geus kukurubukan. Ucapkan terima kasih kepada segenap para panitia, termasuk para jamaah, aparatur pemerintahan desa, termasuk Sohibul Bait, tuan rumah, saya lupa tadi. Itu tuan rumah tuh ada Bapak Hasan ya, Pak Hasan, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Termasuk kameramen dan operator yang bertugas malam hari ini. Abang operator, saya ucapkan terima kasih bang. Termasuk kameramen dari berbagai stasiun televisi swasta. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa menyimak apa yang saya sampaikan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datangnya dari dalam diri AA pribadi sebagai manusia biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan, tentu di acara dan gelombang yang sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.